menyampaikan update perkembangan jumlah kasus COVID-19 hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 yang rincian sebagai berikut, yaitu orang dalam risiko atau DR. Jumlah kumulatif kasus sampai hari kemarin 3.200. Jumlah kasus hari ini 15. Hingga jumlah kumulatif kasus sampai hari ini 3.215. Orang tanpa gejala atau OTG, jumlah kumulatif kasus sampai hari kemarin 403. Jumlah kasus hari ini 11. Pindah kasus kosong. Jumlah kumulatif kasus sampai hari ini 414 orang. Dengan rincian, jumlah kumulatif selesai dipantau 14 hari sampai kemarin 377. Jumlah kasus hari ini yang selesai dipantau 14 hari kosong, sehingga tetap jumlah kumulatif selesai dipantau 14 hari sampai hari ini 377. Yang melakukan isolasi mandiri 37 orang. Untuk kasus orang dalam pengawasan, orang dalam pemantauan atau ODP, jumlah kumulatif kasus sampai hari kemarin 224. Jumlah kasus hari ini kosong. Pindah kasus 1 orang. Jumlah kumulatif kasus sampai hari ini 223. Dengan rincian, jumlah kumulatif selesai dipantau 14 hari sampai kemarin 220. Jumlah kasus hari ini yang selesai dipantau 14 hari kosong, sehingga jumlah kumulatif selesai dipantau 14 hari sampai hari ini tetap 220. Yang meninggal dunia, jumlah kumulatifnya 2 orang sampai hari ini. Yang melakukan isolasi mandiri 1 orang. Untuk pasien dalam pengawasan atau PDP, jumlah kumulatif kasus sampai hari kemarin 12 orang. Jumlah kasus hari ini kosong. Pindahan kasus kosong, sehingga jumlah kumulatif kasus sampai hari ini 12 orang. Jumlah kumulatif yang selesai pengawasan 14 hari sampai kemarin 9 orang. Yang jumlah kasus hari ini selesai pengawasan 14 hari kosong, sehingga tetap jumlah kumulatif selesai pengawasan 14 hari sampai hari ini 9 orang. Yang meninggal dunia, jumlah kumulatif meninggal dunia sampai hari ini 3 orang. Yang isolasi semuanya kosong, tidak ada. Untuk yang kasus konfirmasi, yaitu jumlah kumulatif kasus sampai hari kemarin 40 orang. Jumlah kasus hari ini bertambah 2 orang. Pindah kasus kosong, sehingga jumlah kumulatif kasus sampai hari ini 42 orang. Dengan rincian, jumlah kumulatif yang sembuh sampai kemarin 31 orang. Jumlah kasus yang sembuh sampai hari ini 4 orang, bertambah 4. Jumlah kumulatif yang sembuh sampai hari ini 35 orang. Yang meninggal dunia jumlah kumulatifnya sampai hari ini 4 orang. Yang melakukan isolasi mandiri 1 orang. Yang di rumah sakit rujukan COVID 2 orang. Berikut kami sampaikan juga penjelasan untuk penambahan kasus. Konfirmasi ada 2 orang. Yang pertama ini merupakan pindahan kasus ODP. Ini seorang laki-laki usia 79 tahun dari Kelurahan Sukorejo. Tanggal 22 Juli yang kemarin masuk rumah sakit, keluhan demam sebatuk, nyeri. Dan tanggal 25 Juli sudah pulang KRS, ya, keluar rumah sakit dan melakukan isolasi mandiri. Namun pada tanggal 28 Juli yang bersangkutan tanggal 30 Juli yang bersangkutan mengalami perburukan, terus akhirnya masuk kembali ke rumah sakit rujukan COVID, dilakukan pengambilan swab. Tanggal 31 Juli hasilnya dinyatakan positif. Untuk positif yang konfirmasi yang kedua, ini seorang laki-laki umur 30 tahun dari Kelurahan Karangsari
yang bekerja di salah satu rumah sakit Kabupaten Blitar. Ini merupakan kontak erat kasus konfirmasi Kabupaten Blitar. Hasil PCR-nya 31 Juli dinyatakan positif dan melakukan isolasi di isolasi mandiri, di isolasi mandiri di rumah. Terus yang berikutnya informasi baru yaitu ini pindahan kasus ini OTG. Ya, ini seorang perempuan, sebagai informasi baru aja. Perempuan usia 37 tahun, merupakan kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Karangtengah. Tanggal 31 Agustus sudah dinyatakan sembuh, tapi tetap melakukan protokol kesehatan. Terus informasi baru berikutnya, ini pindahan juga kasus OTG, perempuan usia 45 tahun, tanggal 31 Agustus dinyatakan sembuh. Ya, informasi juga berikutnya, seorang perempuan 34 tahun dari Medogrit, tanggal 1 Agustus ini dinyatakan sembuh juga. Jadi ada dinyatakan sembuh untuk kasus konfirmasi ada sekitar 4 orang. Itu yang kasus konfirmasi. Untuk PDP tidak ada informasi baru. Yang ini untuk ODP juga tidak ada informasi baru. Untuk yang kasus UTG ini ada sekitar yang OTG ya, itu ada sekitar 37 orang. Ini merupakan kontak erat dari beberapa kasus konfirmasi. Ini ya, salah satunya adalah hasil tracing, testing, tanggal 1 Agustus ini ada 6 orang dari kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Sukorejo. Ya, terus OTG berikutnya lagi, hasil tracing dan testing. Ini merupakan kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Karangsari. Ada 5 orang. Terus tanggal 30 Juli, kita lakukan tracing dan testing. Ada 9 orang yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Tanjung Sari. Ini yang baru saja meninggal dunia. Terus hasil tracing dan testing tanggal 29 Juli, didapatkan 9 orang. Merupakan kasus konfirmasi dari kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Gedok ya betul ini. Terus dan semuanya ini kita kirim hari ini tadi ke mana, ke BPLK Surabaya, pengambilan spesimennya kita kirim ke ke Surabaya tadi. Ini begitu Bang Dido yang bisa kami sampaikan informasi sore hari ini. Iya, Pak Didi, kalau kita melihat kemarin dan mungkin hari ini ya, ini kan yang namanya Idul Kurban pastinya adanya penyembelihan kurban, gitu, penyembelihan hewan kurban ya. Saya kemarin itu melihat ada beberapa tempat yang memang ada yang juga mematuhi protokol kesehatan, ada juga yang ya yang namanya di masjid atau di musola gitu ya, sehingga tetangga-tetangga itu pada berdatangan, terus akhirnya banyak juga yang tidak memakai masker, tidak menjaga jarak. Inilah yang saya lewat itu saya sampai berhenti, ya Allah, saya prihatin sekali gitu dengan kondisi seperti itu. Menurut Pak Didi bagaimana ini Pak Didi? Kita sudah kita sudah mengimbau sebenarnya. Sudah mengimbau ya Pak Didi ya. Kita sudah mengimbau. Namanya antusias masyarakat. Ya. Dengan kesenangan itu melupakan segalanya. Betul. Artinya bahwa mungkin tidak menyadari bahwa ini akan jadi dampak. Mungkin, mudah-mudahan tidak akan terjadi. Iya, betul. Jadi ketika itu kan saking ramainya banyak senang, segala macamnya ya. Hingga melupakan segalanya. Ya, ini walaupun kita sudah mengimbau berkali-kali kan nggak mungkin kita juga rahasia di situ kan nggak mungkin. Iya, betul. Ya, betul. Jadi kembali kepada masyarakat sendiri ya. Ini pun juga COVID ini juga nih. Ketika ada peningkatan kasus, bagaimana masyarakat menerapkan itu. Kita sudah dari berbagai dari berbagai elemen ya, yang mengingatkan, menyerukan harus melakukan protokol kesehatan semuanya, tidak henti-hentinya. Ya, nah ini kembalilah berpulang kepada masyarakatnya,
bahwa ini penting atau tidak menyadarinya. Iya, Gitu. kesadaran Nah, ini masyarakat terus Pak. ya, ini memang diperlukan seperti itu ya. Ya, kita ini bisanya mengimbau sanksi sudah, ya toh, ataupun seperti itu. Nah, ini kan jadi apa ya, dilema tersendiri, ya. Tapi kita tidak boleh putus asa karena ini mengubah perilaku masyarakat itu tidak segampang membalikkan telapak tangan, ya toh, kan melalui proses panjang, gitu loh. Iya. Nah, ini. Betul, karena ya, ya yang perubahan perilaku perubahan perilaku itu kan ada. Perubahan perilaku itu kan ada. Mau berubah kalau ada sanksi. Ya, mau berubah kalau ada reward. Mau berubah dengan secara sendirinya. Nah, ini kan ada 3. Kalau ada sanksi berarti takut berubah. Itu berubah otomatis karena takut akhirnya, tapi itu tidak lama. Tidak bertahan lama. Selesai sanksi, selesai. Iya. Ya, tapi kalau ada sadar lagi perubahan perilaku mungkin ada dilombakan, makanya itu baru pakai masker. Tapi selesai, perlombaan selesai. Kan itu. Iya. Padahal, tapi kalau yang penting kan lebih kepada kesadaran dirinya sendiri, ada sanksi dan tidak ada sanksi, harapannya begitu. Padahal untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan kesehatan diri sendiri gitu ya Pak Didi ya. Kok harus ada kita harus mengeluarkan sanksi gitu loh. Iya. Kenapa gitu loh ya. Yang kayak sepertinya tidak takut dengan yang namanya penyakit gitu loh Pak Didi, yang saya herankan. Iya. Karena ketika ada perubahan dan kondisi seperti itu, apabila sudah mengalami baru nyadar. Apakah harus menunggu mengalami dulu baru nyadar? Iya. Jangan sampai lah ya Pak Didi ya. Jangan sampai begitu. Harapan kita jangan sampai lah. Betul. Ya. Mungkin ada lagi Pak Didi yang disampaikan? Cukup ya. Saya agak menahan batuk ini. Iya. Terima kasih Pak Didi. Jaga kesehatan Pak Didi. Amin. Salam tangguh untuk semuanya. Semoga COVID-19 cepat berlalu. Sekali lagi terima kasih Pak Didi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.